Kalau kamu rajin scroll Twitter atau media sosial lainnya kayak Facebook atau Instagram, mungkin kamu sadar bahwa yang namanya manusia itu ada saja yang diperdebatkan. Kalau masalahnya itu sesuatu yang ketahuan mana benar dan mana salah, kan lebih simpel, tinggal pakai data juga selesai. Contoh nih, perdebatan kayak soal bumi bulat atau bumi datar gitu. Dari topik perdebatan itu saja sendiri sudah kelihatan banget tidak berimbang gitu. Karena ini sederhananya ini soal siapa yang baca buku dan siapa yang kemakan hoax gitu ya. Tapi coba kita ambil kasus yang lebih susah gitu buat memihaknya. Misalnya soal aborsi gitu. Di sisi lain ada yang setuju sama aborsi karena ya menurut mereka nyawa itu berharga terlepas udah lahir atau belum. Namun di sisi lain juga ada yang menganggap bahwa aborsi itu sebagai tindakan yang sah-sah aja karena memang si ibu merasa belum pengen punya anak gitu, atau dia belum siap secara finansial mungkin, atau belum siap secara mental. Daripada anak itu dilahirin terus nggak keurus, jadi kan lebih ribet gitu kan. Nah pertanyaannya adalah mana yang benar gitu? Jawabannya ya nggak ada gitu. Karena selain hal-hal yang bersifat fakta yang bisa diverifikasi, ini bukan soal mana benar dan mana salah, melainkan mana yang baik dan mana yang buruk. Atau kadang malah soal mana yang lebih baik di antara pilihan yang sama-sama buruk buat dua belah pihak yang terlibat. Dan topik kayak gini tuh banyak banget sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini kayak, apakah binatang punya hak hidup yang sama dengan manusia? Ataukah apakah pasangan gay boleh menikah gitu? Atau apakah kata anjay harus dilarang atau tidak gitu ya? Saya yakin bahwa perdebatan kayak gini itu nggak cuma terjadi di media sosial, tapi juga di dunia nyata gitu ya. Karena manusia itu adalah manusia yang unik dan sangat beragam. Dan masing-masing manusia ini punya pengalaman hidup yang berbeda-beda, jadi wajar kalau orang-orang ini punya sudut pandang yang berbeda terhadap isu yang sebetulnya sama gitu. Tapi sebetulnya ada nggak sih cara buat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk? Jawabannya ada tentunya, dan dalam video ini saya akan membahas soal serumit apa sih sebenarnya memperdebatkan mana baik dan mana buruk itu. Biar langsung kebayang rumitnya buat menentukan sesuatu itu baik atau buruk, coba deh sekarang kita langsung ke contoh kasus. Buat kamu yang pernah nonton film Batman, kamu pasti tahu kan bahwa Batman itu adalah superhero yang keren dan keren banget ya, karena dia seorang diri bisa melawan semua penjahat di kotanya. Dan Batman tuh punya satu prinsip penting, yaitu dia tidak mau membunuh siapapun, termasuk para penjahat besar di kota Gotham. Dan ini termasuk Joker, musuh besarnya yang cukup sinting, sadis, dan rodok brutal gitu ya. Batman tuh punya banyak kesempatan untuk membunuh Joker, tetapi dia merasa bahwa ngebunuh itu tidak pernah bisa dibenarkan. Sekilas, kayaknya benar sih prinsip Batman nih. Tapi karena Batman tidak pernah mau membunuh Joker, maka Joker tuh berulang kali bisa lepas dari kurungan terus ngebunuh orang yang lebih banyak lagi. Jadi Batman nggak membunuh Joker itu baik atau buruk? Atau menurut kalian gimana? Kalau kalian jadi Batman, apakah kalian akan membunuh Joker supaya nggak ada lagi korban di masa depan? Atau ya bertahan aja gitu sampai kode moral untuk tidak membunuh dihapus gitu ya? Ya, itu kata kuncinya, yaitu kode moral. Moral adalah sebuah aturan yang kita gunakan untuk menilai mana baik dan mana buruk dalam suatu hal gitu ya. Di dalam filsafat sendiri ada sebuah cabang sendiri yang membahas tentang moralitas. Nah, biasa disebut dengan moral filosofi atau biasa disebut dengan etik gitu ya. Ada banyak teori dan filsafat etik yang berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern kayak sekarang. Dan masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda soal bagaimana cara memutuskan mana baik dan mana buruk. Nah, dari sekian filsafat etik yang tercatat dalam buku sejarah, mana sih yang paling baik? Hari ini saya cuma mau ngebahas tentang beberapa filsafat etik yang cukup populer. Nanti kalian tinggal cocokkan kembali dengan kasus Batman tadi ya. Batman sendiri menggunakan pendekatan filosofi deontologi di dalam kode moralnya. Deontologi atau deontologi etik adalah sebuah pandangan bahwa baik atau buruknya sebuah perbuatan itu bukan bergantung pada konsekuensinya, tetapi dari perbuatan itu sendiri. Jadi dalam pandangan deontologi, kalau misalnya kamu berprinsip bahwa membunuh itu salah, termasuk membunuh Joker, atau membunuh siapapun yang mungkin konsekuensi baik buat dunia, perbuatan itu adalah salah.
Sebaliknya, kalau kamu yang berpikir bahwa Batman itu harusnya membunuh Joker karena merasa terlalu banyak orang yang dikorbankan, maka kamu itu menganut prinsip kode moral filosofi utilitarian. Dalam pandangan utilitarian, baik atau buruk bukan dilihat hanya berdasarkan perbuatannya saja, tetapi lebih pada akibat dari perbuatan itu. Menurut utilitarian, perbuatan baik adalah perbuatan yang menghasilkan dampak yang baik. Nah, jadi misalnya nih, Batman membunuh Joker. Terus, karena Joker mati, maka banyak orang yang kemungkinan di masa depan bisa jadi dibunuh Joker menjadi selamat. Artinya, perbuatan Batman membunuh Joker menurut filosofi utilitarian adalah sesuatu yang baik. Karena bisa menghasilkan hal yang baik lainnya, meskipun membunuh itu sendiri adalah perbuatan yang buruk. Nah, sampai di sini udah ngerti kan bedanya antara deontologi dan utilitarian. Jadi, kalau deontologi tadi ngomong tentang membunuh itu salah, selesai. Kalau utilitarian, mungkin iya kamu membunuh, tapi hasil dari membunuh orang itu membawa hasil yang baik, maka perbuatanmu adalah perbuatan baik, bukan perbuatan buruk. Dua cabang besar etik ini mungkin kamu sadari, seringkali kamu temui di sekitar kalian. Nah, kita kembali kepada perdebatan di awal tentang kasus aborsi tadi ya. Orang kalau kode moralnya condong ke deontologi, atau yang percaya kalau baik atau buruk itu sebuah aturan yang wajib diikutin, dan mereka menganggap bahwa janin itu manusia, maka aborsi itu adalah tindakan yang salah atau yang buruk gitu ya. Karena aborsi adalah pembunuhan. Tetapi orang yang kode moralnya condong ke utilitarian atau nilai baik atau buruk itu bergantung pada hasilnya, mungkin justru bakal melihat bahwa efek kalau bayi itu dilahirkan ke keluarga yang ibunya bahkan nggak mau bayi itu lahir gitu ya. Dan ketika bayinya dibunuh, artinya bayi itu tidak harus lahir ke dunia yang sebenarnya sejak lahir sudah tidak diharapkan. Kenapa tidak diharapkan? Mungkin karena ibunya tidak siap secara finansial, tidak siap secara mental gitu ya. Kalaupun bayi itu dilahirkan, maka hidupnya akan sengsara karena memang tidak diinginkan gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Apakah kebaikan absolut itu ada? Jawabannya mungkin saja ada. Tetapi yang pasti ada banyak banget hal yang tidak bisa dinilai secara absolut, baik atau buruknya. Karena baik dan buruk itu ya tergantung siapa yang menilai, tergantung kode moral yang menilai, dan tergantung konteks dan orang yang menilai gitu. Nah, sampai di sini sudah cukup pusing kan? Sama, saya juga pusing ngebahas tentang hal ini. Oleh karena itu saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.